Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang integral tentu. Ya, sebelum kita belajar bersama tentang integral tentu, mari kita awali dengan baca doa supaya nanti ilmu yang kita pelajari bermanfaat ya. Berdoa dimulai. Oke, tentang integral tentu ya, yang akan kita bahas pada kali ini adalah nanti ada 3 bagian. Yang pertama adalah sebelum ke integral tentu ya, kita akan belajar tentang jumlah Riemann. Nah, jumlah Riemann ini sedikit banyaknya sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya. Kemudian nanti dari jumlah Riemann kita kaitkan dengan integral tentu dengan jumlah Riemann. Jadi jumlah Riemann ini kita gunakan dan kita arahkan menuju ke integral tentu. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang integral tentu itu sendiri gitu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jumlah Riemann. Ya, mengenai namanya sendiri, Riemann itu adalah salah satu ahli matematika ya, yang biografinya bisa kalian searching sendiri tentang Riemann ya. Nah, dari Riemann ini beliau mengungkapkan tentang suatu aturan jumlah yang nanti digunakan dalam penggunaan integral itu ya. Nah, misalkan di sini tentang jumlah Riemann, misalkan suatu fungsi f didefinisikan interval tertutup ini ya. Fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup A sampai B. Nah, fungsi dapat bernilai positif atau negatif. Nah, berarti yang pertama adalah suatu fungsi, kemudian intervalnya tertutup. Oke, kemudian fungsinya bisa bernilai negatif atau bisa juga bernilai positif. Berarti tidak harus positif gitu ya. Kemudian yang ketiga termasuk fungsi yang kontinu atau juga tidak kontinu. Nah, ini ya berarti fungsinya di jumlah Riemann ini tidak dibatasi dengan fungsi yang tertentu, tapi fungsinya adalah fungsi yang kontinu atau tidak kontinu juga bisa menggunakan jumlah Riemann. Ya, kalau di gambar ini dimisalkan adalah fungsi dari interval tertutup A sampai B. Nah, ini dari A sini sampai B. Nah, ini ada fungsi ya, fungsi ini juga ada fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup. Yang penting adalah intervalnya tertutup dulu. Nah, ini fungsinya. Oke. Kemudian fungsi dapat bernilai positif atau negatif lah. Bernilai positif itu kalau fungsinya itu ada di atas koordinat x atau di atas garis x ya. Berarti kemudian di sini. Nah, ini adalah fungsi yang bernilai positif. Nah, kalau di bawah X ini kemungkinan akan bernilai negatif gitu ya. Kemudian termasuk fungsi yang kontinu atau tidak kontinu. Nah, ini adalah termasuk yang kalau ini garis yang kiri ini kontinu, ini juga kontinu. Tapi kalau ini digabungkan akan menjadi fungsi yang tidak kontinu ya. Karena kan ini berhenti sampai sini kemudian lanjut dari sini. Atau ini sendiri, ini sendiri. Nah, ini bisa. Nah, kalau ada fungsi grafik seperti yang contohkan seperti ini, ya itu bisa menggunakan jumlah Riemann. Kalau fungsinya kontinu saja, ya bisa menggunakan Riemann. Atau tidak kontinu saja, juga bisa menggunakan jumlah Riemann ini. Jadi tidak dibatasi dalam penggunaan aturan jumlah Riemann ini. Nah, misalkan, nah ini karena kita menggunakan jumlah Riemann, jadi nanti di area tersebut nanti akan dibagi menjadi beberapa partisi gitu ya. Misalkan suatu partisi P membagi interval A sampai B menjadi n bagian dengan menggunakan titik-titik. Nah, ini contohnya adalah dari garis A interval A sampai B. Nah, ini dibagi menjadi beberapa partisi. Ya, kalau dicontoh ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, ada 6 partisi gitu ya. Tapi di sini tidak disebutkan n bagian, ini bebas, tapi di contoh ada 6 partisi.
Kemudian A sama dengan X0 ya, A-nya ada di sini. Kemudian Xn sama dengan B-nya karena di ujung ya, ujung kanan dan ujung kiri adalah sebagai X0-nya dan Xn-nya. Nah, kemudian di dalamnya ini adalah ada X1, X2, X3 sampai Xn-1. Nah, kalau kita lihat di sini antara jarak X0 ke X1 kemudian X1 ke X2 ini kan panjangnya tidak sama. Nah, ini adalah bisa menggunakan jumlah Riemann walaupun jaraknya tidak sama, itu tetap bisa kita gunakan. Kalau yang materi kemarin itu kan jaraknya sama antara X0 dan X1 dengan X1 ke X2 itu sama. Tapi kalau dengan jumlah Riemann, nah itu sama, beda saja bisa apalagi sama gitu ya. Ini beda panjangnya, bisa menggunakan jumlah Riemann. Sama ya pasti bisa ya, beda saja bisa apalagi berbeda, beda saja bisa apalagi sama. Nah, nanti yang kita gunakan adalah ada delta X, tetap kemarin juga kita ada delta X. Delta X kita peroleh dari X1 min X1 min 1. Nah, X1-nya ada di sini. Nah, ini berarti untuk mencari delta X. Nah, berarti delta X-nya tidak sama ya semuanya. Delta X antara yang pertama dan kedua ini kalau digambar ini berbeda. Tapi juga bisa bernilai sama gitu ya, tergantung permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk mencari delta X-nya berarti X1 min X0 ketemu delta X1. Kemudian X2 min X1 ketemu delta X2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini ada X bar I. Ya, cara mencarinya adalah, nah ini salah satunya adalah mencari titik tengahnya. Berarti X1 ditambah X2, X1 ditambah X0 dibagi 2. Itu X bar 1. Nah, nanti di permasalahan atau di soal itu kadang ada yang menyebutkan bahwa X barnya itu bisa menggunakan ujung yang kanan atau juga bisa menggunakan ujung yang kiri. Berarti kita tidak perlu menghitungnya ya kalau sudah diketahui seperti itu. Nah, nanti untuk X bar bisa bernilai ujung kiri, bisa bernilai ujung kanan, atau juga bisa di tengah-tengah seperti ini. Nah, tinggal informasi apa yang ada di soal gitu ya. Kalau digambar ada yang diketahui seperti ini berarti nanti jaraknya sekian. Nah, ini nanti kan tinggal kita pakai. Ada juga yang menyebutkan titik tengah dari XI dan XI plus 1, berarti caranya seperti ini ya. Dijumlahkan dulu baru dikurangi, nanti ketemu titik tengahnya. Nah, X bar ini tergantung informasi yang ada di soal itu. Nah, maka jumlah Riemann-nya dari informasi yang ditampilkan ini, maka sigma I ini sama dengan ya. Oke, saya ganti dulu. XII mulai 1 ya, sama dengan ini. I mulai 1 sampai dengan N dengan F X bar I dikali delta XI. Nah, ini bentuknya ini mirip dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Hanya bedanya kalau kemarin adalah F XI, sekarang X bar I. Itu ya, itu untuk jumlah Riemann-nya. Ya, kita lihat penerapannya supaya nanti lebih kita pahami. Nah, tentukan jumlah Riemann dari Fx X kuadrat plus 1 pada interval min 1 sampai 2 dengan menggunakan titik-titik partisi berjarak sama. Nah, ini berjarak sama ya berarti ya. Berarti pembagiannya sama. Kemudian titik sampel X bar I nya berupa titik tengah dari interval bagian ke I nya. Berarti titik tengahnya, berarti kita cari ujungnya X0 dan X1, kemudian kita jumlahkan, kita bagi 2 gitu ya. Karena di sini informasinya adalah titik tengahnya. Oke, sebelum ke penyelesaian ini silahkan diperhatikan dulu gambarnya ya untuk memperjelas dari contoh soalnya ini. Nah, ini adalah fungsi fx-nya. Fx sama dengan x kuadrat plus 1. Ini ya. Kemudian intervalnya dari min 1 sampai 2. Nah, ini adalah min 1 sampai dengan 2. Kemudian partisinya adalah dari min 1 kemudian
min 0,5 ini ya, min 1, min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5 dan 2. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 partisi gitu ya. Kemudian untuk XI nya karena titik tengah, maka ya kita cari min 1 ditambah min 0,5 dibagi 2, min 0,5 tambah 0 bagi 2, dan seterusnya sampai 1,5 tambah 2 dibagi 2. Nah ini ketemu X bar I nya, ini yang bawah adalah X bar I nya. Oke, kalau yang atas ini adalah untuk mencari delta X nya ya. Oke, kemudian kita masukkan ke rumusnya. X bar 1, nah ini adalah X barnya kita ganti min 0,75 kali delta X nya. Karena delta I nya berjarak sama, maka delta X1 dan delta X2 sampai delta X6 itu sama, yaitu 0,5 gitu ya, karena jaraknya 0,5. Kemudian setelah kita masukkan, nah kita hitung. Ini kan Fx. Nah, Fx ini, nah kita masukkan ke dalam. Nah, ini kita masukkan ke sini. Min 0,75 kuadrat plus 1 kali 0,5 itu berapa nanti ya. Nah, ketemu 1,5625. Kemudian lagi, nah ini min 0,25, ini kan disubstitusikan ke sini. Jadi min 0,25 kuadrat plus 1 dikali 0,5, ketemu 1,0625. Terus sampai ini 1,75 dimasukkan ke fungsinya di 1,75 kuadrat plus 1 kali 0,5. Nah, setelah ketemu nilainya masing-masing ini, kita dapatkan bahwa nilainya adalah 5,9375. Sehingga jumlah Riemann dari fungsi di atas dengan batas interval yang ditentukan ini adalah 5,9375. Nah, dari perhitungan ini karena titik tengahnya, titik partisinya itu sama, nah, maka partisinya bisa kita keluarkan terlebih dahulu karena sama-sama dikalikan 0,5. Berarti kita 0,5-nya dari ini kita keluarkan, kemudian kita tinggal menghitung fungsinya, fungsi Fx bar I-nya berapa masing-masing, kemudian kita jumlahkan, baru kita kalikan 0,5. Sama, nanti hasilnya akan sama saja. Oke, itu tadi di contoh 4.1 gitu ya. Berarti tadi alurnya adalah kita menentukan delta X-nya, delta X dari sini, karena titik berjarak sama. Nah, ini berarti kita tinggal mencari min 1 ke min 0,5 itu jaraknya berapa. Nah, itu tadi kan jaraknya 0,5. Kemudian X bar I, nah ini dari titik tengah ini ya. Kalau titik tengah berarti min 1 ditambah min 0,5 dibagi 2. Oke. Tergantung informasi yang ada di soal. Oke, kita ke contoh 2. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Fungsinya adalah X pangkat 3 min 5x kuadrat plus 2x plus 8 ya, intervalnya 0,0 sampai 5 ya. Kemudian partisinya berjarak. Nah, ini disebutkan semua karena jaraknya beda. 0 ke 1,1 ini jaraknya 1,1, kemudian 1,1 kedua kan hanya 0,9 dan seterusnya ya. Ini disebutkan karena jaraknya berbeda. Nah, karena jaraknya berbeda, nah kemudian XI-nya ini juga informasinya seperti apa? Nah, ternyata XI-nya ini sudah diketahui juga. Nah, XI yang pertama adalah 0,5, kemudian 1,5, 2,5, 3,6 dan 5. Nah, ini sudah diketahui.
Oke, karena sudah diketahui antara delta X-nya, delta X belum diketahui ya, tapi kita bisa mencarinya tadi ya. Carinya ya ini 1,1 kurangi 0, nah, ketemu delta X1. Nah, ini ketemu delta X1. Dan seterusnya itu ya. Oke, sebelum ke penyelesaian, nah kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Ini adalah grafik fungsi X pangkat 3 min 5x kuadrat plus 2x plus 8. Oke. Kemudian dari interval 0 sampai 5, ini 0 ya. Nah, ini dari interval 0 sampai dengan 5. Kemudian jarak partisinya adalah ini ya, 0, 1,1, ini ya, 0, 1,1, 2, kemudian ini 3,2, 4 dan 5. Oke, kemudian titik sampelnya atau x bar i nya, nah ini diketahui juga, ini 0,5, 1,5, 2,5, 3,6 dan 5. Oke ya. Nah, setelah kita ketahui, nah kita masukkan ke rumusnya. Pada jumlah Riemann adalah sigma fx bar i kali delta e. Nah, fx bar i 1, nah ini kalau dijabarkan seperti ini ya. Kemudian x barnya, nah, kita ganti dengan yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini 0,5, kemudian 1,5, 2,5, kemudian 3,6 dan 5 dari sini ya. Delta X, nah ini 1,1 min 0, nah ini karena kan jaraknya beda, 1,1 min 0, 2 min 1,1, 3,2 min 2, 4 kurangi 3,2, 5 kurangi 4. Nah ini kan untuk mencari delta X nya karena berbeda. Oke, kalau sudah, nah ini tinggal kita masukkan. Nah ini karena sudah diketahui x-nya, nah, x-nya ini kita substitusikan ke fungsi. Nah, karena di sini ada 5 x bar, maka kita mengsubstitusikan ke f-nya sebanyak 5 kali ya, dengan nilai yang berbeda. Ini 0,5 dan 1,5 kita masukkan ke fungsi, kemudian 2,5 kita masukkan ke fungsi dan seterusnya gitu ya, sampai akhir. Kemudian kalau sudah dimasukkan, nanti kita akan memperoleh suatu nilai. Nah, ini yang ketemu ketika x barnya dan 0,5 ketemu 7,875, delta x nya 1,1 dan seterusnya sampai ketika saya masukkan 5 ke fungsi ketemu 18, delta x nya 1. Sehingga tinggal kita jumlahkan, kita kalikan dulu ini, kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 23,9698 gitu ya. Jadi jumlah Riemann-nya seperti gambar di samping adalah 23,9698 gitu ya. Oke, itu dari contoh 4.2. Nah, kalau dibandingkan dengan contoh 4.1 tadi, yang perbedaannya adalah dari partisinya yang jaraknya kalau 41 adalah sama, kalau ini adalah berbeda. Kemudian titik sampelnya, kalau 4.1 tadi titik tengahnya, kalau ini adalah titik sampelnya sudah diketahui itu ya. Tapi cara mengerjakannya sama. Oke, dari jumlah Riemann tadi silahkan untuk latihannya. Di sini ada 2 soal ya, latihan 1A dan B. Dengan fungsinya sudah diketahui juga, gambarnya sudah jelas. Ini jaraknya, intervalnya juga jelas ya, dari yang A 1 sampai 5, yang B dari 0 sampai 4. Oke, silakan dihitung seperti yang sudah kita bahas di contoh 41 dan 42 tadi ya. Nah, kuncinya di sini sudah ada ya. Kalau kalian nanti perhitungan kok ketemu seperti ini ya, perhitungannya berarti sudah benar. Kalau masih tidak sesuai, berarti dicek kembali perhitungannya. Itu ya. Oke, untuk latihan yang kedua, nah kalau tadi ini yang soal latihan 1 itu diketahui gambarnya. Nah, kalau yang ini adalah
diketahui informasinya saja. Nah, berarti gambarnya ya bisa kita gambar terlebih dahulu atau tidak ya terserah ya, tapi sudah ada informasinya, fungsinya sudah ada, partisinya sudah ada, kemudian X-barnya juga informasinya sudah ada. Nah, tinggal di list angka-angkanya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus jumlah Riemann tadi. Sudah dimasukkan ke rumus jumlah Riemann, tinggal dihitung, nanti ketemu hasil akhirnya. Dan di sini sudah ada kuncinya, yang ada yang 14,75 dan 2,625. Ini yang mana? Ya nanti silahkan dicoba sendiri gitu ya. Oke, itu tadi tentang penjelasan singkat tentang jumlah Riemann ya. Selanjutnya kita akan beranjak ke materi berikutnya, yaitu tentang integral tentu menggunakan jumlah Riemann. Oke, ikuti video berikutnya.